Hai guys, kembali lagi bersama aku, Rada Jayantika Putri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penghimpunan dan eh, penyaluran dana pada bank syariah. Nah, sebelum itu aku akan share screen terlebih dahulu ya. Baik, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, jenis-jenis produk penghimpunan dana dan bagaimana mekanismenya. Yang kedua itu jenis-jenis produk penyaluran dana dan mekanismenya. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu jenis-jenis produk penghimpunan dana dan mekanismenya. Penghimpunan dana di bank syariah itu dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiyah dan mudharabah. Nah, yang pertama itu ada prinsip wadiyah. Nah, ini yang diterapkan adalah wadiyah yad damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadiah yad damanah, pihak yang dititipi atau bank itu bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Nah, adapun ketentuan umumnya yaitu yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya bagi pemilik rekening giro. Bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, dan debit card. Yang ketiga, terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Yang keempat itu ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua itu ada prinsip mudharabah. Nah, dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah ini, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank itu sebagai mudarib atau pengelola. Rukun mudharabah terpenuhi semua, yaitu ada mudarib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah dan ada ijab kabul. Nah, prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Adapun prinsip mudharabah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mudharabah mutlakah. Nah, dalam mudharabah mutlakah ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nah, nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Yang kedua itu ada mudharabah muqayyadah, yaitu juga terdiri dari dua. Yang pertama itu ada mudharabah muqayyadah on balance sheet.
Nah, jenis ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu. Ataupun juga disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Yang kedua itu ada mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, jenis mudharabah ini itu merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis atau pelaksana usaha. Nah, lanjut pada materi yang kedua, itu ada jenis-jenis produk penyaluran dana dan mekanismenya. Yang pertama itu ada prinsip jual beli atau BAI. Prinsip jual beli ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank itu ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada pembiayaan murabahah, di mana ini lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah itu berasal dari kata ribu yang artinya keuntungan. Itu adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Nah, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Yang kedua itu ada pembiayaan salam. Nah, salam ini adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Nah, oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjualnya. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Yang ketiga itu ada pembiayaan istisna. Nah, produk istisna ini menyerupai produk salam. Tapi dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Yang kedua itu ada prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, nah kalau pada ijarah objek transaksinya itu adalah jasa. Nah, misalnya bank menyewakan jasanya kepada nasabah seperti meminjamkan uangnya. Lalu nasabah akan membayar cicilannya kepada bank. Yang ketiga itu ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Nah, produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil ini dibagi juga menjadi beberapa. Yang pertama itu ada pembiayaan musyarakah. Transaksi masyarakat dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang kedua itu ada pembiayaan mudharabah. Nah, mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib almal dan keahlian dari mudarib.
Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil syahid amal dalam manajemen proyek. Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah ini yang pertama, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Yang kedua, hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yakni yang pertama perhitungan dari pendapatan proyek dan yang kedua itu perhitungan dari keuntungan proyek. Selanjutnya, hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau setiap waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Selanjutnya, selanjutnya, bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah tersebut. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi jasa perbankan syariah. Nah, yang ketiga itu ada produk jasa perbankan lainnya. Itu adalah layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang pertama itu ada wakalah, itu atau perwakilan. Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Yang kedua itu ada kafalah. Itu adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang ketiga itu ada syaf. Eh, itu adalah jasa perbankan jual beli valuta asing. Yang keempat itu ada card, itu adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Yang kelima ada ran, itu adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang keenam itu ada hiwalah, itu adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Yang ketujuh ada ijarah. Nah, akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, seperti layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB, Safe Deposit Box. Yang kedelapan itu ada al-wadi'ah. Itu menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen. Eh, Nah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua penonton dan menambah wawasannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah.